Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 33. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cincin naga Yuan milik Lindong pada saat ini dengan kejam menghantam tubuh spiritual energi mental yang pada akhirnya tubuh itu pun mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyedihkan dan pada saat ini telah menunjukkan tanda-tanda untuk segera memudar. Pada saat tubuh spiritual energi mental itu benar-benar memudar, kali ini banyak orang telah melihat bahwa cahaya kemasan yang merupakan cincin naga Yuan sebenarnya telah berubah menjadi sosok ilusi yang besarnya seukuran telapak tangan manusia. Hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, apakah itu adalah roh Yuan? Ketika mengatakan hal ini, banyak pupil mata dari orang yang ada di tempat ini segera menyusut karena mereka sangat tahu bahwa seseorang yang bisa menciptakan roh Yuan sebenarnya adalah orang yang seharusnya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Dan apalagi roh Yuan yang telah muncul kali ini memiliki kualitas yang benar-benar bagus. Hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, apakah mungkin di tempat ini masih ada ahli dengan level seperti itu yang sebenarnya sedang bersembunyi? Dan orang yang lainnya pun kemudian menimpali, lihatlah baik-baik, roh Yuan itu terlihat seperti orang dari klan Gu. Ketika suara ini terdengar, banyak hati dari orang yang ada di tempat ini tiba-tiba bergetar. Dan tatapan mata dari mereka semua kini telah berbalik lalu melihat ke arah Lindong. Dan benar saja, penampilan roh Yuan yang telah menghancurkan tubuh spiritual energi mental memang benar-benar mirip dengan Lindong. Beberapa orang pun saling memandang dengan penuh kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Lalu mereka berkata, orang ini sebenarnya hanya memiliki kekuatan di tahap 9 nirwana, tapi dia benar-benar mampu membentuk roh Yuan sampai tingkat seperti itu. Di sisi lain, Guyan dan juga anggota dari klan Gu yang lainnya juga menatap Lindong dengan penuh rasa heran karena mereka juga sama terkejutnya dengan semua orang yang ada di tempat ini. Di tempat lain, tatapan mata dari Wei Song juga terlihat cukup suram. Lalu dia berkata, jabingan, orang ini benar-benar jabingan. Karena awalnya Wei Song dan juga pemuda berjubah hitam memiliki rencana menggunakan energi mental untuk mengambil buah roh misterius kehidupan. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya rencana mereka akan dihancurkan oleh Lindong. Pemuda berjubah hitam yang ada di samping Wei Song kali ini, wajahnya sudah benar-benar pucat. Tatapan matanya terus mengunci ke arah Lindong dengan niat membunuh yang besar. Dan pemuda berjubah hitam itu pun kali ini berkata, aku tidak percaya bahwa roh Yuan yang telah dibentuk oleh seorang nirwana ke-9 bisa lebih kuat daripada tubuh spiritual energi mentalku. Setelah mengatakan hal ini, pria itu pun mengepalkan tinjunya dan melakukan ayunan ke bawah. Tubuh spiritual miliknya yang telah dihancurkan sekali lagi telah terbentuk dan kali ini benar-benar memadatkan tubuh ilusinya. Setelah itu, riak energi mental yang benar-benar agung pun menyebar dari dalamnya. Tidak lama kemudian, hal itu segera berubah menjadi tombak energi mental yang panjang, yang pada saat ini tombak itu pun langsung melesat ke arah roh Yuan milik Lindong. Menghadapi serangan seperti itu, roh Yuan milik Lindong malah tersenyum dan dia kali ini melambaikan tangan kecilnya. Sementara cincin naga Yuan sekali lagi telah muncul dan hal itu benar-benar mematahkan serangan dari tombak energi mental. Setelah itu, cincin naga Yuan pun dengan cepat kembali ke bawah kaki dari roh Yuan Lindong. Dan tiba-tiba saja, tangan kecil dari roh Yuan milik Lindong kali ini telah terulur lalu menempel pada dada dari tubuh spiritual energi mental. Roh Yuan milik Lindong itu pun mengangkat kepalanya. Dia menunjukkan senyum yang aneh lalu berkata, kamu akan segera lumpuh jika terus bermain-main dengan energi mental di depanku. Setelah mengatakan hal ini, banyak benang-benang hitam kecil merembes keluar dari tangan kecilnya dan menembus tubuh spiritual energi mental. Suara yang mendesis kali ini langsung terdengar dan tiba-tiba saja hal itu membuat tubuh spiritual energi mental bergetar dengan hebat. Riak energi mental yang awalnya kuat kini dengan cepat telah menghilang dengan cara yang cukup aneh. Dan hanya dalam 30 detik saja, tubuh spiritual energi mental itu benar-benar lenyap di hadapan mata banyak orang. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah pemuda berjubah hitam sangat menyedihkan.
dia pun segera berteriak dengan suara tangisan yang memekakkan telinga karena tubuh spiritual energi mentalnya benar-benar menghilang. Dan tidak lama kemudian, tubuh dari pemuda berjubah hitam itu segera bergerak dengan cepat langsung menuju pulau kecil yang ada di tengah-tengah danau. Dan tiba-tiba saja Mozan serta Hantao dan juga para ahli kuat lainnya, kini mereka langsung melepaskan kekuatan Yuan mereka, kemudian buru-buru melesat menuju pulau kecil di tengah-tengah danau. Di sisi lain, roh Yuan milik Lindong pun segera melirik kerumunan yang bergegas menuju ke pulau ini. Hal itu membuat roh Yuan milik Lindong bergerak dengan cepat menuju pohon roh misterius kehidupan yang ada di sampingnya. Dan pada saat ini, dengan lambaian tangan yang lembut, cahaya keemasan pun keluar darinya, kemudian melilit buah roh misterius kehidupan, lalu mencabutnya. Ketika buah roh misterius kehidupan itu telah mendarat di tangan roh Yuan milik Lindong, energi kehidupan yang melonjak menyebabkan cahaya keemasan dari roh Yuan itu menjadi lebih padat, dan sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan terungkap dari roh Yuan milik Lindong. Setelah merasakan hal ini, tiba-tiba saja roh Yuan itu kembali mengulurkan tangannya dan memetik 2 buah roh misterius kehidupan yang lainnya. Hal itu membuat roh Yuan milik Lindong kali ini benar-benar memiliki 3 buah roh misterius kehidupan. Namun dia tidak ingin berhenti dan masih berencana untuk memetik buah yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja riak energi yang sangat gelap dan juga agung kini telah muncul untuk menyerang dirinya. Lindong yang melihat adegan ini, dia pun segera menarik roh Yuannya. Dan pada saat ini, roh Yuan milik Lindong itu dengan cepat menginjak cincin naga Yuan yang berwarna keemasan dan melesat mundur ke arah Lindong. Namun tiba-tiba saja pemuda berjubah hitam telah turun dari langit. Tatapan matanya benar-benar gelap ketika melihat roh Yuan milik Lindong. Lalu dia berteriak, "Tinggalkan buah roh misterius kehidupan itu saat ini juga." Setelah mengatakan hal itu, tangannya pun terulur dan energi mental segera berubah menjadi jaring yang besar yang pada saat ini menyelimuti roh Yuan milik Lindong. Ketika melihat hal ini, sekali lagi cincin naga Yuan yang ada di telapak kaki dari roh Yuan milik Lindong segera terpisah darinya, dan hal itu memancarkan aura yang sangat tajam, lalu merobek jaring energi mental yang akan menyelimutinya. Dengan sangat mudah, jaring itu pun dirobek oleh cincin naga Yuan. Melihat hal ini, tatapan mata dari pemuda berjubah hitam menjadi semakin gelap, dan dia melihat ke arah roh Yuan milik Lindong sambil berteriak, "Dasar jabingan!" Dimana pada saat ini roh Yuan milik Lindong benar-benar melarikan diri dengan cepat menuju ke arah Lindong. Dan ketika melihat hal ini, pemuda berjubah hitam itu tidak berniat untuk mengejar roh Yuan milik Lindong. Tatapan matanya segera berpindah melihat Mozan dan juga yang lainnya, yang pada saat ini mereka telah mendarat di pulau kecil di tengah danau. Pemuda berjubah hitam itu pun segera mengepalkan tinjunya. Energi mental yang benar-benar megah kini telah dia keluarkan untuk meraih buah roh misterius kehidupan yang ada di pulau kecil itu. Namun tiba-tiba saja sebuah aura pedang yang sangat tajam kini telah datang dan menebas energi mental yang dikeluarkan pemuda berjubah hitam. Akhirnya energi mental itu pun hancur dalam sekejap saja. Hal ini membuat ekspresi dari pemuda berjubah hitam sekali lagi berubah menjadi cukup suram karena dia pada saat ini telah dihalangi oleh Mozan. Pemuda itu pun marah, kemudian mengeluarkan energi mental yang benar-benar agung, lalu berubah menjadi tangan raksasa yang tanpa ampun memukul ke arah Mozan. Pada saat melihat serangan yang dilancarkan oleh pemuda berjubah hitam, ekspresi muram kali ini telah terpancar di raut wajah dari Mozan, dan lengan dari Mozan yang memegang pedang pada saat ini dia ayunkan dengan kekuatan yang besar sambil berteriak, "Teknik tepi pedang!" Tiba-tiba saja sebuah pedang hitam benar-benar telah memotong langit, dan hal itu langsung bertabrakan dengan tangan energi mental raksasa. Pada akhirnya, PEM! Suara benturan itu benar-benar bergema di udara, membuat kekuatan Yuan yang ada di tempat ini langsung meledak dan menimbulkan gelombang energi Yuan. Dan sekarang, energi mental serta kekuatan Yuan benar-benar telah mengalir ke bawah, sampai pada akhirnya hal itu menghancurkan pulau-pulau kecil yang ada di bawahnya. Setelah itu, tubuh dari Mozan kali ini terpental mundur cukup jauh,
Namun senyuman segera muncul di wajah Mozan yang acuh tidak acuh ketika dia dikirim terbang mundur ini, karena sebenarnya tangan dari Mozan kali ini telah membentuk sebuah segel dan kekuatan hisab yang benar-benar kuat telah diarahkan oleh Mozan pada buah roh misterius kehidupan, dan hal itu dengan cepat membuat buah roh misterius kehidupan kali ini mendarat di tangan Mozan. Sementara di sisi lain, Hantau dari sekte awan laut juga memiliki ekspresi gembira di raut wajahnya karena dia juga telah mendapatkan satu dari buah roh misterius kehidupan. Ketika melihat adegan ini, wajah dari pemuda berjubah hitam benar-benar terlihat marah. Dia pun lalu berkata, "Aku pertama-tama harus mendapatkan buah roh misterius kehidupan yang tersisa, dan aku tidak boleh mengkhawatirkan hal-hal lain sebelum mendapatkan item itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuhnya pun bergegas maju dengan cepat dan tangannya akan segera meraih buah roh misterius kehidupan yang terakhir. Namun saat hendak tangan itu menyentuh buah roh misterius kehidupan yang terakhir, tiba-tiba saja air di danau ini meledak dengan keras. Sebuah sosok dengan bau yang sangat busuk kini telah keluar dari dalam air. Dia pun segera memberikan pukulan dengan angin yang benar-benar kencang dan membuat buah roh misterius kehidupan yang terakhir kali ini telah terbang ke udara. Tidak lama kemudian sosok itu pun mengendarai ombak. Lalu dia dengan cepat menangkap buah roh misterius kehidupan yang terakhir, karena sebenarnya sosok ini adalah ular kepala 3 yang telah berubah menjadi manusia. Setelah mendapatkan buah itu, tatapan matanya melihat pada semua orang yang ada di tempat ini, lalu berkata, "Kalian semua benar-benar jabingan dan berani-beraninya mengambil buah roh misterius kehidupan milik sang raja ini." Di sisi lain, roh Yuan milik Lindong telah kembali masuk ke dalam tubuhnya, dan 3 buah roh misterius kehidupan kini telah mendarat di tangan Lindong. Hal itu membuat Guyan dan juga orang-orang dari klan Gu yang melihatnya merasa cukup gembira, karena pada saat ini klan Gu mereka pada akhirnya mendapatkan 3 buah roh misterius kehidupan, dan ini adalah panen yang cukup melimpah. Sementara Lindong sambil memegang buah roh misterius kehidupan, tatapan matanya melihat ke arah Wei Song dan juga orang-orang dari klan Wei dengan senyum yang penuh ejekan. Ketika melihat hal ini, tangan dari Wei Song pun segera mengepal. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kakak Su, kau tidak perlu cemas. Dia mungkin memang bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, tapi dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk bisa menikmatinya." Setelah itu, Wei Song pun berkata pada Lindong, "Serahkan buah roh misterius kehidupan itu. Jika tidak, maka kau dan klan Gu akan mati di tempat ini." Ketika kata-kata dari Wei Song itu terucap, suasana di danau benar-benar telah berubah menjadi sangat tegang, dan tatapan mata dari banyak orang kali ini terlihat cemburu ketika mereka semua melihat ke arah Lindong yang telah memiliki 3 buah roh misterius kehidupan. Beberapa ahli yang cukup kuat, dia juga melihat ke arah Lindong dengan tatapan mata yang panas. Dan meskipun keserakahan muncul di dalam hati mereka, tapi pada saat ini mereka tidak berani mengungkapkan permusuhan seperti yang dilakukan oleh Wei Song, karena bagaimanapun juga para ahli yang telah datang ke tempat ini, mereka telah mengetahui kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan oleh Lindong. Hal itu membuat banyak orang tidak berani bertindak gegabah, dan mereka benar-benar waspada dengan klan Gu serta Lindong. Dan tidak lama kemudian, Guyan serta anggota dari klan Gu yang lainnya kini berkerumun di sekitar Lindong. Lalu Guyan melihat ke arah Wei Song sambil berteriak, "Wei Song, harta alami ini seharusnya menjadi milik mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Dan sebelumnya, kalian semua telah gagal merebut salah satu dari item ini. Siapa lagi yang akan kamu salahkan selain dirimu sendiri?" Mendengar ucapan dari Guyan, Wei Song pun tersenyum. Dia mengungkapkan niat membunuh yang luar biasa sambil berkata, "Memang kasus di mana mereka memiliki kemampuan akan mendapatkannya. Dan setelah kita menghabisi bocah ini, maka kita akan menjadi kuat dengan kemampuan seperti itu." Pada saat Lindong mendengar ucapan dari Wei Song, dia pun tersenyum dengan penuh ejekan, lalu berkata, "Hanya mengandalkan mulutmu saja tidak akan membantumu untuk bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menyimpan buah roh misterius kehidupan ke dalam tas Qian Kun-nya. Jelas Lindong tidak berencana untuk menyerahkan buah itu pada kelompok Wei Song. Wei Song yang melihat tindakan dari Lindong
Ekspresi di wajahnya berubah menjadi cukup gelap. Lalu dia berkata, "Jadi kamu memang memutuskan untuk menolak kebaikanku? Karena itu masalahnya, aku hanya bisa merespon dengan cara yang kejam. Dan jangan salahkan klan Wei-ku jika pada akhirnya bertindak jahat pada kalian." Ketika Wei Song berkata seperti ini, orang-orang dari klan Wei pun mulai berkumpul. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan ketika melihat ke arah Lindong dan juga klan Gu. Sementara faksi-faksi lain yang ada di sekitar tempat ini, mereka memilih untuk diam karena mereka semua tahu bahwa klan Gu dan juga klan Wei keduanya cukup kuat. Jika kedua klan ini terlibat dalam pertempuran habis-habisan secara alami, itu juga akan membuat keuntungan tersendiri bagi faksi-faksi lain yang ada di tempat ini, karena mereka semua berpikir kemungkinan dalam pertarungan ini akan ada yang menderita luka parah dan juga kematian. Setelah itu, para faksi-faksi yang lain akan memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan sendiri. Tidak lama kemudian Wei Song pun menyipitkan matanya dan sebuah kelicikan kini terlintas dalam tatapan mata Wei Song ketika dia tiba-tiba saja melirik ke arah Mo Shan dan juga Hantao. Hal itu membuat Wei Song pun berkata, "Saudara Mo, Saudara Han, aku ingin tahu apakah kalian juga tertarik untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan yang lainnya? Jika iya, maka kita bisa bergabung dan melawan bocah itu. Setelah kita berhasil mengalahkannya, maka kita akan mendistribusikan 3 buah roh misterius kehidupan secara merata." Mendengar kata-kata dari Wei Song, kali ini Mo Shan dan juga Hantao sedikit terkejut. Tatapan mata mereka segera melihat ke arah Lindong. Sementara ekspresi dari Guyan kali telah berubah menjadi cukup suram ketika melihat tindakan licik dari Wei Song. Karena Guyan berpikir bahwa kekuatan mereka saja hanya mampu untuk berurusan dengan orang-orang dari klan Wei. Jika sampai Mo Shan dan juga orang-orang dari sekte awan laut bergabung dalam pertempuran, maka klan Gu akan jatuh dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sementara di sisi lain, ekspresi di wajah Lindong masih terlihat cukup tenang, karena pada saat ini tatapan mata dari Lindong melihat ke arah Mo Shan dan juga Hantao, di mana mereka berdua sedang terdiam lalu berpikir keras. Ketika melihat kedua orang itu, Lindong pada saat ini berpikir jika sampai Mo Shan serta Hantao benar-benar bergabung dengan Wei Song, maka dia akan membuat mereka semua membayar harga yang cukup mahal. Karena di masa lalu, Lindong telah membunuh Yuan Chang dan juga 500 murid elit dari gerbang Yuan sendirian. Jika dia pada saat ini dipaksa dalam kondisi seperti itu, maka Lindong juga tidak akan segan-segan untuk melenyapkan mereka semua. Di sisi lain, tatapan mata dari Mo Shan dan juga Hantao menjadi sedikit tegang. Mereka pun kemudian mengernyitkan alisnya, lalu melihat ke arah Lindong yang telah memiliki 3 buah roh misterius kehidupan, dan hal itu benar-benar cukup memikat. Namun pada saat ini, Mo Shan serta Hantao juga bukan orang yang bodoh, karena mereka tidak benar-benar mengenal Lindong yang sepertinya diselimuti dengan misteri. Karena sebelumnya, Mo Shan serta Hantao sendiri juga tahu Lindong yang hanya berada di tahap 9 nirwana mampu melakukan pertarungan dengan cukup menakjubkan, dan Mo Shan serta Hantao juga bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Setelah merenung sejenak, pada saat ini tatapan Mo Shan serta Hantao menjadi lebih rileks, yang kemudian mereka berdua melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Kami berdua menghargai niat baik dari saudara Wei Song. Namun pada saat ini kami sudah cukup puas dengan memiliki 1 buah roh misterius kehidupan. Dan kami juga tidak menginginkan buah yang kedua." Kelompok dari Guyan ketika mendengar hal ini mereka bisa menarik nafas dengan lega. Tatapan mata mereka segera kembali melihat ke arah Lindong yang masih terlihat benar-benar tenang. Wei Song yang mendengar jawaban dari Mo Shan dan juga Hantao, dia pun hanya tertawa lalu berkata, "Sungguh sangat disayangkan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wei Song melihat pada pemuda berjubah hitam yang ada di sampingnya, lalu dia berkata, "Kakak Su, apakah kita akan melakukan penyerangan?" Ditanya seperti itu oleh Mo Shan, pemuda berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya. Dia segera melihat Lindong dengan niat membunuh yang besar, dan kemudian pemuda berjubah hitam itu pun mengatakan,
Aku sudah memperingatkan dirimu bahwa kamu tidak boleh terlibat dalam beberapa hal. Namun saat ini sudah tidak ada gunanya untukmu memiliki penyesalan. Jadilah anak yang baik dan biarkan aku memurnikanmu menjadi boneka manusia. Setelah mengatakan hal ini, energi mental yang benar-benar agung segera dikeluarkan dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam. Hal itu berubah menjadi angin yang kencang dan secara perlahan segera membentuk badai yang berputar-putar di sekitar pemuda berjubah hitam. Lindong yang menyaksikan adegan ini hanya bisa menarik nafas dengan dalam. Segera setelah itu, Lindong berbicara pada kelompok Guyan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian untuk menahan kelompok dari Wei Song dan juga yang lainnya. Guyan pun segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata dari Guyan melihat ke arah pemuda berjubah hitam. Lalu dia berkata pada Lindong, "Bisakah kamu menangani orang itu?" Ditanya seperti itu oleh Guyan. Lindong hanya tersenyum, lalu dia berkata, dia hanyalah seorang master simbol ilahi tingkat awal. Segera setelah itu, Lindong pun berjalan maju karena dia benar-benar akan menghadapi pemuda berjubah hitam. Di dalam hati, Lindong memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mengalahkan pemuda itu karena dia memiliki batu simbol yang melahap. Dan jelas, item ini sangat mudah untuk berurusan dengan master simbol ilahi yang telah bermain-main dengan energi mental. Terlebih lagi, di masa lalu Lindong sudah berhasil membunuh Yuan Chang. Meskipun pemuda berjubah hitam ini sangat kuat, tapi dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun ketika berhadapan dengan Lindong. Sementara kelompok dari Guyan hanya bisa melihat Lindong ketika dia sudah memutuskan untuk melakukan pertarungan. Dalam sekejap saja suasana di tempat ini menjadi sangat tegang. Dan tiba-tiba saja sebuah suara tertawa yang memekakkan telinga kali ini terdengar. Hahaha, bocah kecil, kamu benar-benar orang yang berani. Nah, serahkan 3 buah roh misterius kehidupan yang kamu miliki padaku. Dan setelah itu, Raja Ular ini akan membantumu menghabisi orang-orang yang menjadi musuhmu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Semua orang yang ada di tempat ini benar-benar tercengang ketika dia mendengar kata-kata dari Raja Ular Kepala 3. Tatapan mata orang yang ada di tempat ini segera melihat pada pria botak yang memiliki aura ganas di tubuhnya. Sementara dia juga memancarkan perasaan berbahaya yang membuat banyak orang ketakutan. Lindong yang mendengar kata-kata dari Raja Ular Kepala 3, dia pun hanya bisa mengernyitkan dahinya. Lalu Lindong mengatakan, "Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri." Mendengar jawaban dari Lindong, Raja Ular Kepala 3 itu jelas tidak terkejut karena dia sudah menebak bahwa Lindong kemungkinan akan melakukan penolakan. Dan segera setelah itu, Raja Ular itu pun tertawa lalu berkata, "Jika begitu raja ini hanya bisa secara pribadi membunuhmu, kemudian mengambil buah roh misterius kehidupan." Tiba-tiba saja Raja Ular Kepala 3 kali ini mengepalkan tangannya dan sebuah trisula dalam sekejap saja muncul di genggaman tangannya. Tatapan matanya ketika melihat Lindong benar-benar terlihat kejam karena Raja Ular Kepala 3 itu tidak akan melepaskan satu orang pun yang telah merebut buah roh misterius kehidupan yang ada di tempat ini. Dan sekarang Lindong telah mengambil paling banyak dari buah roh misterius kehidupan itu, maka Lindong telah menjadi target pertama dari Raja Ular Kepala 3. Di sisi lain, kelompok dari Wei Song benar-benar tercengang ketika mereka melihat intervensi dari Raja Ular Kepala 3. Segera sudut mulut mereka tersenyum ketika melihat hal ini. Sementara ekspresi dari kelompok Guyan kini telah berubah menjadi sangat jelek. Lalu Guyan berkata, "Lindong, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Dia pun menjawab perkataan dari Guyan, "Kita lanjutkan sesuai rencananya." Mendengar jawaban dari Lindong, Guyan benar-benar tercengang. Tapi dia tidak memiliki niat untuk memprotes ucapan Lindong dan akan menuruti seperti apa yang dia katakan. Dan setelah itu, pupil mata dari Guyan telah mengecil karena di dalam hatinya memiliki sebuah keterkejutan serta kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Yang kemudian hal itu membuat Guyan bertanya, "Lindong, apakah kau benar-benar akan melawan mereka berdua?" Sementara Guya juga memiliki khawatir
Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong." Mendengar kata-kata dari Guya, Lindong pun hanya tersenyum manis pada gadis cantik itu. Dan Lindong segera melambaikan tangannya tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah itu, Lindong pun berjalan maju di hadapan banyak orang yang ada di tempat ini. Hal itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini merasa mereka akan segera memiliki tontonan yang cukup bagus. Di sisi lain, Raja Ular Kepala 3 juga langsung tersenyum dengan tindakan yang diambil oleh Lindong. Sambil melangkah maju, tatapan mata dari Lindong terkunci pada Raja Ular Kepala 3 yang botak, serta pemuda berjubah hitam sambil berkata, "Tidak ada alasan bagiku untuk memberikan hal-hal yang telah aku dapatkan. Dan pada saat ini, aku akan menemani kalian jika kalian ingin bertarung. Namun aku sangat khawatir kalian tidak akan pernah mampu membayar harganya." Mendengar kata-kata arogan dari Lindong, Raja Ular Kepala 3 yang botak, dia tertawa dengan cukup aneh. Dan suara tertawanya itu benar-benar menggema di seluruh tempat ini. Sejatinya, Raja Ular Kepala 3 benar-benar meremehkan apa yang dikatakan oleh Lindong. Dan hal itu terasa menggelikan baginya. Karena bagaimanapun juga, Lindong pada saat ini hanya berada di tahap 9 nirwana. Namun dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu pada binatang iblis yang berada di level tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Semua orang yang menilai kekuatan Lindong hanya dari kekuatan Yuannya saja, pasti mereka akan menganggap kata-kata dari Lindong itu adalah sebuah lelucon. Tidak lama kemudian, Raja Ular Kepala 3 yang botak kini berkata, generasi muda akhir-akhir ini semakin tidak sadar diri akan batasan mereka. Dan kamu adalah salah satunya. Biarkan raja ini melihat harga seperti apa yang bisa kamu bayarkan untukku. Setelah mengatakan hal ini, Raja Ular Kepala 3 segera meraih Trisula dengan erat. Dan aura jahat juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Semua orang yang ada di tempat ini tahu jika sang raja itu benar-benar telah marah. Di sisi lain, Wei Song pun mulai tertawa. Lalu dia berkata, "Orang bodoh ini benar-benar berani memprovokasi Raja Ular Kepala 3. Sebenarnya dia memang sedang mencari kematian untuk dirinya sendiri." Dan pemuda berjubah hitam menimpali dengan acuh tidak acuh. "Benar, dan kali ini aku akan meluncurkan serangan secara diam-diam untuk membunuh bocah itu. Yang kemudian aku akan merebut buah roh misterius kehidupan yang ada di tangannya." Di sisi lain, Raja Ular Kepala 3 telah menancapkan trisulanya ke tanah. Dan pada saat ini, pilar cahaya hitam benar-benar mengamuk dan menuju ke arah Lindong. Ketika menyaksikan adegan ini, Lindong pun hanya tersenyum sambil mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba saja cahaya merah kini keluar dari dalam tangan Lindong. Hal itu segera bertabrakan dengan pilar cahaya hitam. Pada akhirnya, dong, suara itu pun terdengar dengan jelas ketika cahaya merah bertabrakan dengan pilar cahaya hitam. Sesaat kemudian, segera berubah menjadi kuali merah di depan banyak tatapan mata orang. Gelombang demi gelombang riak energi yang benar-benar agung telah dikeluarkan dari kuali itu. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda untuk terdistorsi. Semua orang benar-benar kaget ketika melihat kuali ini. Lalu mereka berteriak, "Sebenarnya itu adalah harta Yuan murni. Aku tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki harta yang begitu kuat di tangannya." Sementara Wei Song ketika melihat adegan ini, dia juga mengangkat alisnya lalu mengatakan, "Bocah ini, dia sebenarnya memiliki harta Yuan murni. Meskipun harta Yuan murni ini cukup kuat, apakah dia masih mampu mengalahkan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam?" Dan di sisi lain, Raja Ular Kepala 3 menunjukkan ekspresi wajah yang terkejut sebelum pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa lalu mengatakan, "Bocah, tidak heran kamu berani begitu sombong di hadapanku. Ternyata kamu memiliki kartu traf berupa harta Yuan murni." Lindong yang mendengar ucapan dari Raja Ular itu, dia hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan tangannya kini telah membentuk banyak segel. Sesaat kemudian, banyak cahaya merah tiba-tiba saja keluar dari kuali langit yang terbakar.
Dan hal itu membuat kuali ini membengkak menjadi ukuran yang benar-benar besar. Gelombang demi gelombang energi yang panas juga telah disebarkan dari dalam kuali merah. Dan detik berikutnya, pilar cahaya merah kini benar-benar telah meletus dari dalamnya. Hal itu dengan cepat menembak ke arah Raja Ular Kepala 3. Ketika melihat hal ini, sang Raja Ular hanya bisa mendengus dingin. Dia pun segera melangkahkan kakinya dan gelombang air yang besar dari danau tiba-tiba saja naik dengan cukup cepat, lalu bertabrakan dengan pilar cahaya merah. Ketika air dan api itu bertabrakan, hal itu segera membuat udara menjadi lembab dan sebuah kabut segera muncul di tempat ini. Sang Raja Ular Kepala 3, dia segera tertawa dingin lalu mengatakan, "Bocah, apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh harta Yuan murnimu?" Lindong kali ini hanya bisa tersenyum lebar ketika dia diejek oleh Raja Ular Kepala 3. Segera setelah itu tangan dari Lindong membentuk sebuah segel dan kuali langit yang terbakar kini telah dimiringkan. Kemudian hal itu mengunci ke arah Raja Ular Kepala 3. Sesaat kemudian Lindong pun berkata, "Kuali langit yang terbakar telan sekarang juga." Setelah Lindong berkata seperti ini, tiba-tiba saja cahaya merah segera keluar dari dalam kuali. Hal itu tampak seperti menembus ruang dimensi, kemudian menutupi Raja Ular Kepala 3 yang ada di bawahnya. Dan detik berikutnya, gelombang kekuatan hisap yang menakutkan segera terbentuk. Bahkan air yang ada di danau kali ini juga telah tersedot masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Raja Ular Kepala 3 yang merasakan energi hisap yang luar biasa ini, dia pun tidak bisa menolak gaya hisap yang dikeluarkan oleh kuali itu. Ekspresinya pada saat ini berubah menjadi sangat jelek ketika dia merasakan bahwa tubuhnya secara perlahan telah tersedot ke dalam kuali langit yang terbakar. Dan dia tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Ketika Lindong menyaksikan adegan ini, dia pun tersenyum lalu berkata, "Tidak perlu terlalu takut, karena aku hanya mengubah tempat pertarungan kita." Tidak lama kemudian Raja Ular Kepala 3 itu benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya. Kemudian hal itu dengan mudah tersedot masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Sesaat setelah Raja Ular itu berada di dalam kuali, tiba-tiba saja kuali raksasa bergetar dengan hebat. Dan raungan marah dari Raja Ular Kepala 3 kali ini juga telah terdengar. "Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjebak seorang raja di dalam kuali jelekmu ini?" Mendengar kata-kata itu, Lindong pun hanya bisa mengabaikannya. Dan segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong terkunci pada pemuda berjubah hitam. Dia pun segera tersenyum lalu mengatakan, "Karena kamu juga ingin bermain-main denganku, maka kamu juga harus masuk ke dalam kuali." Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, sekali lagi mulut dari kuali langit yang terbakar mengarah pada pemuda berjubah hitam. Dan pada saat ini pemuda itu pun merasakan kekuatan hisap yang benar-benar mengerikan. Raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia berkata, "Bocah, nafsu makanmu benar-benar besar. Kamu baru saja memakan binatang iblis di tahap awal kehidupan mendalam. Namun pada saat ini, kamu juga berpikir untuk memakan diriku. Apakah kamu tidak takut bahwa kami akan terlalu banyak untuk kamu tangani?" Mendengar ucapan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Kamu akan segera tahu apakah aku akan bisa memakan kalian berdua setelah kalian mencoba kekuatanku." Baru saja Lindong berhenti mengucapkan kata-kata itu, pemuda berjubah hitam kali ini telah menghilang di hadapan semua orang. Dan dia benar-benar telah tersedot masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Hal itu menyebabkan suasana di tempat ini menjadi sangat aneh dan banyak orang, ekspresi di wajahnya segera berubah menjadi serius dan juga waspada karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan memiliki taktik seperti ini untuk menghadapi kedua musuh yang kuat. Di sisi lain, Wei Song pun hanya bisa menyipitkan matanya. Dia tertawa dingin sambil berkata, "Haha, memang tidak mudah bagimu untuk mengandalkan kekuatan yang hanya berada di tahap 9 nirwana untuk mencapai hal ini. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan
di dalam pertarungan dengan dua orang yang kuat. Ketika suara dari Wei Song itu terdengar, pada saat ini kuali milik Lindong bergetar dengan hebat dan sebuah cahaya telah merembes keluar dari mulut kuali. Karena sepertinya dua orang yang berada di dalamnya kali ini dengan paksa berusaha untuk membebaskan diri dari jebakan kuali milik Lindong. Tatapan mata dari Lindong melirik ke arah Wei Song dengan nada acuh tidak acuh. Dia kemudian berkata pada Guyan, "Apakah kalian bisa menyelesaikan situasi yang ada di tempat ini?" Guyan pun segera menganggukkan kepalanya karena dia sangat percaya selama Master Simbol Ilahi itu tidak ikut campur tangan, maka kekuatan dari klan Gu miliknya tidak kalah dengan kekuatan dari klan Wei. Dan Guyan yang memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, dia pun pada saat ini akan mulai berbicara pada Lindong. Namun tiba-tiba saja Lindong yang mengetahui niat dari Guyan, dia tersenyum lalu berkata, "Tenang saja, serahkan kedua orang itu padaku." Lindong berani mengucapkan kata-kata ini karena kekuatannya sudah meningkat, dan secara bertahap Lindong akan mampu melepaskan kekuatan dari kuali langit yang terbakar. Lindong mungkin masih akan menghadapi beberapa masalah jika dia harus bertarung di dunia luar sendirian. Namun pada saat ini, arena pertarungan berada di dalam kuali langit yang terbakar. Di tempat itu, kekuatan dari Raja Ular Kepala 3 dan juga pemuda berjubah hitam akan ditekan habis-habisan oleh aura dari kuali langit yang terbakar. Tatapan mata dari Guyan masih melihat Lindong, lalu dia berkata, "Lindong, hati-hatilah." Karena pada saat ini Guyan memiliki pemikiran, jika sampai Lindong kalah, maka klan Gu miliknya bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu buah roh misterius kehidupan, tetapi mereka juga akan mendapatkan ancaman yang besar. Dan sekarang Guyan serta anggota dari klan Gu yang lainnya hanya bisa berharap bahwa Lindong berhasil menghabisi dua orang yang paling merepotkan. Mendengar kata-kata dari Guyan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini Lindong tidak ingin membuang-buang waktu. Tubuhnya segera berubah menjadi kilatan cahaya, dan Lindong pun segera masuk ke dalam kuali langit yang terbakar di hadapan banyak orang. Setelah Lindong masuk, kuali langit yang terbakar pada awalnya bergetar dengan hebat, sekarang telah berubah menjadi tenang. Dan semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa membayangkan pertempuran hebat macam apa yang akan terjadi di dalam kuali raksasa itu. Cerita kemudian berpindah ke sebuah dunia berwarna merah tua. Di tempat ini, tanahnya terlihat sangat kering dan juga tandus, sementara udara yang panas juga telah menyebabkan tempat ini sedikit terdistorsi. Tidak lama kemudian suara gemuruh yang keras tiba-tiba saja muncul, dan dua sosok pada saat ini dengan ekspresi yang benar-benar muram berdiri di udara, kemudian melepaskan serangan yang liar dan ganas. Karena sebenarnya mereka adalah Raja Ular Kepala 3 dan juga pemuda berjubah hitam. Pada saat ini sedang berusaha untuk meledakkan ruang yang ada di sekitarnya supaya mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Ketika dua orang itu melakukan serangan pada ruang yang ada di sekitarnya, tiba-tiba saja suara tertawa pun terdengar, diikuti dengan kata-kata, "Kalian berdua tidak baik untuk bertindak begitu mudah tersinggung di wilayah orang lain." Segera setelah kata-kata ini muncul, Lindong pada saat ini telah memperlihatkan dirinya dan muncul di hadapan dari Raja Ular Kepala 3 serta pemuda berpakaian hitam. Sang Raja Ular itu pun menatap ke arah Lindong, lalu dia berkata, "Bocah, kamu benar-benar berani bermain dengan api." Sementara pemuda berjubah hitam kini juga langsung menimpali. "Kamu pada saat ini tidak percaya bahwa kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan dari harta Yuan murni untuk menjebak kita berdua. Hal itu benar-benar terlalu absurd." Karena pemuda berjubah hitam itu sangat tahu, meskipun kuali milik Lindong ini kuat, tapi kemungkinan tempat ini tidak akan bisa bertahan lama untuk menjebak mereka berdua. Namun ketika Lindong mendengar kata-kata ini, dia pun hanya tersenyum dan tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Raja Ular serta pemuda berjubah hitam. Tidak lama kemudian tatapan mata dari pemuda berjubah hitam melirik pada Raja Ular. Dia pun lalu mengatakan, "Saudara Ular, aku adalah Su Yun, seorang master simbol ilahi tingkat awal.
Maukah kamu bekerja sama denganku untuk memecahkan kuali ini? Mendengar ucapan dari Suyun, Raja Ular itu pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, tapi bagaimanapun juga, aku yang akan mengambil nyawa dari bocah itu. Suyun pun dia menimpali, tidak masalah. Dan detik berikutnya, Raja Ular serta Suyun mengepalkan kedua tangan mereka, sementara energi Yuan dan juga energi mental yang benar-benar agung tersapu dan membuat ruang di tempat ini bergetar terus-menerus. Tatapan mata dari Raja Ular telah mengunci pada Lindong. Tubuhnya kali ini bergerak dengan cepat dan trisula yang ada di tangannya segera merobek udara. Hal itu dimaksudkan untuk menusuk ke arah Lindong. Namun ketika Lindong melihat serangan dari Raja Ular kepala 3, dia pun hanya tersenyum dengan sikap yang sombong, lalu berkata, bahkan jika kamu seekor naga sekalipun di tempat ini yang merupakan wilayahku, kamu hanya diperbolehkan untuk merangkak. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong membentuk sebuah segel, dan tiba-tiba saja sebuah tirai merah dari cahaya kini telah keluar, dan hal itu menghalangi pergerakan dari Raja Ular kepala 3 yang kemudian beng, trisula milik Raja Ular itu pun bertabrakan dengan tirai cahaya merah yang ada di depannya. Energi yang benar-benar liar kali ini telah mengguncang tirai berwarna merah sampai bergetar hebat. Sementara di sisi lain, Suyun yang telah mengeluarkan energi mental dari dalam tubuhnya, dia tiba-tiba berteriak, auman singa jiwa. Setelah mengatakan hal ini, energi mental dari dalam tubuh Suyun segera berubah menjadi singa raksasa yang pada saat ini mengaum dengan keras. Gelombang sonik dari energi mental itu berubah menjadi serangan spiral yang merobek udara dan dengan kejam menghantam tirai merah yang telah diciptakan oleh Lindong. Pada akhirnya, krak, tirai merah itu benar-benar retak oleh gabungan serangan dari Raja Ular dan juga Suyun. Ketika melihat adegan ini, Suyun pun tertawa mengejek, lalu dia berkata, bocah, apakah kamu pada saat ini menyadari betapa lemahnya dirimu? Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Dia pun kemudian mengatakan, memang sedikit merepotkan dan sepertinya aku harus menghabisi kalian satu persatu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong menggigit ujung jarinya dan esensi darah segera dia keluarkan. Selanjutnya, jari milik Lindong kali ini telah membentuk sebuah simbol darah dan Lindong pun kemudian berkata, formasi langit yang terbakar, aktifkan. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tanah di tempat ini mulai bergetar dengan hebat. Hal itu segera membentuk sebuah retakan yang benar-benar besar, dan kemudian banyak pilar cahaya berwarna merah keluar dari dalam tanah. Pilar-pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, kemudian berubah menjadi formasi cahaya misterius yang sangat besar. Formasi cahaya yang telah terbentuk pada akhirnya menutupi Raja Ular kepala 3 dan Lindong pun lalu berkata, segel. Sang Raja Ular kepala 3 ketika melihat hal ini, dia pun kemudian berteriak, bocah, kamu sebenarnya ingin menjebak diriku, mimpi saja kau ini. Setelah mengatakan hal ini, Raja Ular kepala 3 dengan ganas melakukan serangan dengan trisula yang ada di tangannya, dan banyak kekuatan besar kini telah dengan kejam menabrak formasi langit yang terbakar. Namun serangan ganas dari Raja Ular kepala 3 hanya membuat formasi itu sedikit bergetar. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Raja Ular menjadi sangat jelek karena dia tidak pernah bisa menyangka bahwa formasi ini benar-benar kuat. Sementara Lindong ketika melihat adegan ini, dia hanya tersenyum dengan penuh ejekan, lalu berkata, Raja Ular tetap tenang di dalam situ. Setelah berhasil menjebak Raja Ular kepala 3, tatapan mata dari Lindong beralih pada Suyun. Dia tersenyum dengan dingin, lalu mengatakan, sekarang giliranmu. Tatapan mata dari Suyun kini telah terfokus ketika dia melihat Raja Ular yang telah terjebak di dalam formasi. Dan kemudian Suyun pun mengatakan, bocah, sebenarnya kamu ingin bunuh diri? Apakah kamu berpikir bahwa kamu benar-benar cocok untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan diriku? Lindong pada saat ini tidak menjawab perkataan dari Suyun. Dia pun hanya tersenyum.
Lalu sebuah pola cahaya hitam segera muncul di antara alis Lindong, dan hal itu kemudian berubah menjadi simbol hitam yang melayang di atas kepala Lindong. Banyak gelombang energi yang aneh kini segera tersebar dari simbol itu. Tatapan mata dari Suyun sekarang benar-benar terkejut ketika dia melihat simbol hitam yang ada di atas kepala Lindong. Dan kemudian Suyun pun berkata, sebenarnya itu adalah batu simbol yang melahap. Sebagai salah satu artikel dewa yang paling kuat di dunia ini, Suyun sebenarnya juga mengenal batu simbol yang melahap. Dan dia juga tahu bahwa di dunia ini hanya ada 8 batu simbol. Dan orang-orang yang memilikinya, mereka adalah eksistensi puncak yang sangat kuat di dunia ini. Bahkan ketika mereka hanya memiliki salah satu dari batu simbol yang merupakan artikel dewa. Di sisi lain, Suyun juga sangat paham bahwa di wilayah Laut Iblis Kekacauan ini yang memiliki salah satu batu simbol adalah seseorang yang dikenal dengan nama Pak Tua Moluo. Dan dia adalah pimpinan dari Aula Dewa Api, yang pada saat ini Moluo itu memiliki batu simbol api. Dan dia sekarang menjadi eksistensi dan juga penguasa di Laut Iblis Kekacauan. Para ahli tingkat tinggi yang benar-benar kuat di Laut Iblis Kekacauan ini, mereka benar-benar menghormati Pak Tua Moluo yang memiliki batu simbol api di tangannya. Dan tidak ada satupun para ahli yang berada di Laut Iblis Kekacauan berani menantang Pak Tua Moluo. Pada saat ini Suyun juga tahu bahwa dari 8 batu simbol leluhur, yang paling misterius adalah batu simbol yang melahap. Dan sebenarnya hal itu pada saat ini telah mendarat di tangan Lindong. Kejutan di wajah Suyun berangsur-angsur menghilang. Segera setelah itu keserakahan muncul dalam tatapan matanya. Dan Suyun pun kini berkata, bocah, sebenarnya kamu benar-benar memiliki batu simbol yang melahap. Karena kamu sudah menunjukkan batu milikmu, maka aku akan segera merebutnya dari tanganmu. Dan di masa depan, kekuatanku pasti akan mirip dengan Moluo. Bocah, kamu benar-benar bodoh. Dan kamu bahkan tidak tahu logika sederhana untuk tidak mengungkapkan kekayaan yang kamu miliki. Saat ini, situasimu benar-benar menyedihkan. Jika orang-orang di luar sana mengetahui bahwa sebenarnya dirimu memiliki batu simbol yang melahap. Mendengar ucapan dari Suyun, Lindong pun hanya tersenyum tipis. Dan dia menyadari bahwa ketika batu simbol yang melahap itu tersebar di dunia luar, pasti dia akan menjadi incaran banyak orang. Hal ini membuat ekspresi dingin terlintas di wajah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengulurkan tangannya, dan hal itu mengarah pada Suyun sebelum pada akhirnya tiba-tiba terkepal. Dan pada saat Lindong mengepalkan tangannya ini, batu simbol melahap yang berada di atas kepalanya tiba-tiba saja mengeluarkan energi yang benar-benar mengerikan. Hal itu segera turun seperti badai dan menyelimuti tubuh dari Suyun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong benar-benar mampu melenyapkan Suyun dan juga Raja Ular Kepala 3 di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 34. Oke lah, gak usah banyak meng-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Benang-benang cahaya berwarna hitam kali ini telah menyapu keluar ke segala arah seperti sebuah badai dan kemudian menutupi radius 100 kaki di sekitar Suyun. Bahkan ruang kosong yang ada di sekitarnya kali ini menimbulkan bekas luka ketika dilewati oleh benang-benang cahaya hitam. Suyun yang menyaksikan serangan ini, ekspresi serius pun muncul di raut wajahnya karena sebelumnya dia mungkin memang telah memandang rendah Lindong. Tapi dengan munculnya batu simbol yang melahap, Lindong pada saat ini menjadi ancaman tertentu bagi seorang Suyun. Karena dia sangat sadar, meskipun Lindong dan juga dirinya memiliki sebuah perbedaan, tapi dengan Lindong memiliki batu simbol yang melahap, yang merupakan artikel dewa, hal itu
bisa menghilangkan perbedaan ini. Tatapan mata dari Suyun benar-benar sangat gelap. Dia kemudian membentuk segel di telapak tangannya, dan energi mental yang agung serta liar keluar dengan sangat cepat. Hal itu segera berubah menjadi badai energi mental setinggi ratusan kaki. Meskipun badai energi mental milik Suyun ini tidak terlihat kuat seperti energi Yuan, tapi sebenarnya hal itu menyembunyikan kekuatan yang benar-benar mematikan. Jika seseorang lengah, maka kekuatan ini bisa menghancurkan jiwanya. Apabila seseorang terluka oleh kekuatan Yuan, maka dia hanya akan mengalami luka fisik. Tapi jika seseorang terluka oleh energi mental, jiwanya akan benar-benar mengalami cedera yang serius. Bahkan pikirannya juga akan segera rusak. Badai energi mental milik Suyun kini telah berubah menjadi sebuah pelindung dan kemudian melindungi Suyun dari benang cahaya hitam. Tiba-tiba saja benang cahaya hitam itu pada saat ini bertabrakan dengan badai energi mental milik Suyun. Namun dalam sekejap saja, benang-benang cahaya hitam langsung dihancurkan oleh badai yang berputar di sekitar tubuh Suyun ini. Ketika melihat hal ini, senyum pun muncul di raut wajah Suyun. Dia melihat ke arah Lindong sambil berkata, batu simbol pelahapmu memang cukup kuat, tapi dengan kekuatanmu saat ini, hal itu hanya membuang-buang harta yang berharga. Mendengar ucapan dari Suyun ini, Lindong hanya tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengungkapkan raut wajah yang cukup aneh. Dan Lindong kali ini mengatakan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menghancurkan kekuatan pelahap semudah ini? Hati dari Suyun pun bergetar ketika dia mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu Suyun memusatkan pikirannya dan pupil matanya kini telah berubah menjadi kecil ketika dia menemukan beberapa cahaya hitam pekat yang muncul di antara badai energi mental milik Suyun. Yang pada saat ini, cahaya hitam pekat itu terus melahap energi mental yang ada di sekitarnya. Suyun yang melihat kejadian ini, dia pun langsung berkata, sial, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia buru-buru menggerakkan energi mentalnya untuk mengusir cahaya hitam yang telah menempel. Tapi hal itu sebenarnya sia-sia saja, karena cahaya hitam benar-benar tidak mudah untuk dihilangkan setelah dia menempel pada energi mental milik Suyun. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Suyun sambil berkata, apakah ini kekuatan dari batu simbol yang melahap? Karena dia pada saat ini bisa merasakan bahwa energi mentalnya benar-benar telah menghilang dengan cukup cepat. Di dalam hati, Suyun benar-benar merasakan sebuah ketakutan. Ekspresi gelap dan juga suram kini telah terlihat dengan jelas di raut wajah Suyun sambil dia mengatakan, jabingan. Yang kemudian setelah mengatakan hal ini, Suyun pun memutuskan hubungan antara energi mental dengan tubuhnya. Dan setelah itu, Suyun segera mengambil langkah untuk mundur. Namun ketika dia melakukan hal ini, Lindong pun tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, aku khawatir sudah terlambat jika kamu ingin pergi saat ini. Segel yang melahap. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja cahaya hitam yang cukup besar meledak dari batu simbol yang melahap dan kemudian melesat dengan cepat ke arah badai energi mental yang berada di kejauhan. Dengan munculnya sinar cahaya hitam ini, badai energi mental milik Suyun yang semula berputar pada saat ini segera berhenti. Dan pada akhirnya cahaya hitam dari kekuatan yang melahap kali ini benar-benar bersatu menjadi sebuah segel hitam yang besar. Kemudian hal itu menyelimuti seluruh badai energi mental. Ketika segel ini terbentuk, seluruh badai energi mental telah berubah menjadi penjara yang terbuat dari energi pelahap. Ketika melihat adegan ini, Suyun pun segera membentuk tombak yang panjang dengan energi mentalnya, dan hal itu berukuran ratusan kaki. Kemudian dia dengan kejam melemparkannya ke arah badai energi mental yang telah diselimuti oleh segel berwarna hitam. Namun tombak panjang itu dengan cepat hancur pada saat bersentuhan dengan penjara yang terbuat dari energi pelahap. Tatapan mata dari Lindong kali ini masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat ke arah Suyun yang wajahnya sudah dipenuhi dengan kepanikan. Segera setelah itu, Lindong pun mengubah segel yang ada di tangannya, dan benang-benang cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini melesat ke segala arah. Hal itu segera berubah menjadi rantai hitam yang kemudian melesat ke arah Suyun dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Melihat hal ini,
Suyun benar-benar sangat ketakutan. Dia kemudian mengeluarkan energi mental yang banyak dari dalam tubuhnya. Kemudian dia ubah menjadi penghalang. Karena saat ini Suyun berusaha untuk memblokir serangan rantai milik Lindong. Namun apa yang dilakukan oleh Suyun benar-benar sia-sia karena rantai pelahap yang telah dipenuhi dengan energi pelahap milik Lindong. Hal itu dengan mudah memotong perisai energi mental yang telah dibentuk oleh Suyun. Sesaat kemudian, rantai itu pun benar-benar menusuk ke dalam tubuh Suyun yang membuat Suyun pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Lindong pun menundukkan kepalanya. Dia menatap ke arah Suyun yang tubuhnya sudah ditembus oleh puluhan rantai yang terbuat dari energi melahap. Dan Lindong kali ini berkata, menggunakan energi mental di depan batu simbol yang melahapku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang yang idiot. Karena kekuatan pelahap dari batu simbol yang melahap benar-benar mampu menahan energi murni seperti ini. Oleh karena itu, Lindong pernah mengatakan bahwa berurusan dengan master simbol ilahi jauh lebih mudah daripada berurusan dengan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Namun selama ini Suyun tidak sadar diri dan dia terlalu arogan untuk melawan Lindong. Tubuh dari Suyun yang telah tertembus oleh banyak rantai, kali ini dia masih berjuang untuk melepaskan diri dari rantai tersebut. Namun rasa sakit yang benar-benar hebat membuat Suyun pada akhirnya tidak bisa bergerak. Dan kali ini tidak ada darah yang keluar dari dalam tubuhnya, karena sebenarnya darah maupun organ dalam milik Suyun benar-benar telah dilahap oleh kekuatan pelahap milik Lindong. Dalam hitungan detik saja, kesadaran Suyun kali ini mulai kabur. Namun Suyun masih menguatkan dirinya. Tatapan matanya masih terlihat ganas ketika melihat Lindong. Dan segera setelah itu dia berteriak, Lindong, guru gua adalah pimpinan dari gua angin iblis. Jika kamu berani menyentuhku, nasibmu pasti akan sangat menyedihkan. Ketika mendengar ucapan dari Suyun, Lindong pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Suyun ini adalah orang yang berasal dari gua angin iblis. Dan itu merupakan salah satu dari 2 gua terkuat di wilayah laut angin surga. Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Suyun pun kembali berteriak, Lindong, jika kamu adalah orang yang cerdas, maka kamu harus menyadari bencana besar seperti apa yang akan kamu dapatkan ketika menyinggung gua angin iblis. Jika saat ini kamu menyerahkan batu simbol yang melahap ke gua angin iblisku, itu pasti akan menjadi layanan yang luar biasa. Dan gua angin iblis tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Mendengar perkataan dari Suyun, Lindong hanya membelai dagunya. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dengan penuh ejekan. Dan hal ini membuat hati dari Suyun merasa tidak berdaya. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat gelap dan dia menunjukkan kekejaman sambil berkata, maaf, aku tidak ingin menyerahkan batu simbol yang melahap dan aku juga tidak berniat untuk melepaskanmu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera mengepalkan tangannya dan rantai-rantai yang telah menembus tubuh dari Suyun tiba-tiba saja meledak. Cahaya hitam segera menyebar dengan cepat dan kemudian berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar melahap Suyun. Di depan tatapan mata ketakutannya, dengan ekspresi acuh tidak acuh, Lindong pun segera menepuk tangannya karena pada saat ini tubuh dari Suyun benar-benar telah lenyap dari tempat ini dan dia telah dilahap oleh kekuatan melahap milik Lindong. Setelah membereskan urusan Suyun, tatapan mata dari Lindong segera berbalik dan dia melihat pada Raja Ular Kepala 3 yang telah terperangkap di dalam formasi langit yang terbakar. Pada saat ini Raja Ular Kepala Botak itu tidak berani mengatakan apapun. Ekspresinya benar-benar ketakutan ketika dia melihat Lindong. Karena kekejaman yang telah ditampilkan Lindong hari ini membuat Raja Ular Kepala 3 paham bahwa Lindong bukanlah orang yang mudah memaafkan. Hal itu membuat Raja Ular Kepala Botak berkata dalam hati, "Brengkes, jika aku tahu bahwa bocah ini sangat kejam, aku tidak akan campur tangan untuk menyerangnya." Lindong yang masih menatap Raja Ular Kepala 3, dia tiba-tiba saja tersenyum dan kemudian Lindong mengatakan, "Selanjutnya adalah giliranmu." Mendengar hal ini, Raja Ular Kepala 3 benar-benar sangat kaget dan dia kali ini cukup ketakutan.
Raja Ular Kepala 3 yang cukup ketakutan ketika melihat ekspresi dan juga mendengar kata-kata dari Lindong. Pada saat ini, dia pun mengatakan, "Hehe, temanku, tidak ada banyak permusuhan di antara kita berdua. Mengapa kita tidak melakukannya dengan berdamai saja? Dan aku tidak akan mengambil buah roh misterius yang ada di tanganmu, dan permusuhan kita cukup diakhiri sampai di sini saja. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Mendengar kata-kata dari Raja Ular Kepala 3, Lindong hanya tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Saat ini kamu juga telah melihat batu simbol yang melahap milikku, bukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Raja Ular pun kali ini menjadi mengecil dan ekspresinya berubah menjadi tidak wajar. Setelah itu, Raja Ular Kepala 3 menggertakkan giginya. Lalu dia berkata, "Apa yang akan kau rencanakan saat ini?" Mendengar perkataan seperti itu, Lindong pun menjawabnya dengan cukup lembut, tapi juga cukup dingin. "Aku tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa diriku ini adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkan orang yang telah mengetahuinya bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Ular Kepala 3 kali ini benar-benar cukup marah. Kedua matanya berubah menjadi sangat gelap dan kekejaman segera muncul di raut wajahnya. Sebelum pada akhirnya Raja Ular Kepala 3 itu pun mengatakan, "Lindong, aku sadar bahwa kamu memiliki banyak trik di dalam lengan bajumu. Tapi jika kamu benar-benar memaksaku, aku juga memiliki cara untuk membuatmu membayar harga yang cukup signifikan." Mendengar perkataan dari Raja Ular, Lindong hanya tertawa. Dia pun melambaikan lengan bajunya dan batu simbol pelahap kembali berputar di atas kepala Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong mengatakan, "Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu di dalam kuali langit yang terbakar milikku?" Setelah mengatakan hal ini, kekuatan dari batu simbol pelahap telah berubah menjadi lubang hitam yang menutupi area di atas formasi. Segera setelah itu kekuatan pelahap benar-benar dikeluarkan dari dalam lubang hitam. Hal itu dengan cepat menyelimuti tubuh dari Raja Ular Kepala 3, dan kali ini sang raja itu pun cukup ketakutan karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya benar-benar telah berkurang sedikit demi sedikit. Lindong yang melihat ekspresi ketakutan dari Raja Ular Kepala 3, dia hanya tertawa sambil mengatakan, "Mungkin agak merepotkan untuk menyingkirkanmu, tapi kali ini aku sedang tidak buru-buru. Selama kamu terjebak di dalam formasi langit yang terbakar ini, maka batu simbol pelahap milikku akan menyerap seluruh kekuatan hidupmu sedikit demi sedikit." Raja Ular Kepala 3 tiba-tiba saja berteriak, "Bocah, kamu benar-benar sangat kejam." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun kemudian melakukan ejekan. "Apa bedanya dengan dirimu? Tidak satupun dari kita adalah orang yang baik. Mengapa kamu harus mengucapkan kata-kata seperti itu? Karena jika pada saat ini aku yang terjebak, kemungkinan nasibku lebih buruk dari apa yang kau alami saat ini. Tapi bagaimanapun juga, aku bukanlah orang yang tidak berpengalaman. Tetap tenang di tempatmu dan tunggu kematianmu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong berbalik dan dia memiliki niat untuk segera keluar dari dalam kuali besar ini. Tapi tiba-tiba saja Raja Ular Kepala 3 dia berteriak, "Tunggu dulu!" Mendengar teriakan ini, langkah kaki dari Lindong pun terhenti. Dia segera melirik pada Raja Ular Kepala 3, dan kemudian sang Raja Ular itu pun berkata pada Lindong, "Aku akan memberitahumu rahasia di Pulau Roh Misterius ini, dan tolong biarkan aku pergi dari tempat ini. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya mengangkat alisnya, lalu dia mengatakan, "Apa yang ingin kau katakan? Aku akan mendengarkannya." Segera setelah Lindong berkata seperti itu, tatapan mata dari Raja Ular kali ini berkedip-kedip, lalu dia mengatakan, "Aku akan memberitahumu jika kamu melepaskanku kali ini." Mendengar perkataan seperti itu, Lindong dengan acuh tidak acuh menjawabnya, "Hidupmu saat ini ada di tanganku. Oleh karena itu kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan negosiasi denganku dalam kondisi seperti ini. Asal kamu tahu, aku juga seseorang yang telah melatih energi mental. Setelah kekuatan hidupmu benar-benar habis, aku bisa langsung menggunakan energi mentalku untuk mencari informasi di dalam ingatanmu." Raja Ular itu benar-benar tertekan oleh perkataan dari Lindong karena dia tidak berhasil melakukan negosiasi dengan Lindong saat ini.
Lindong yang masih melirik Raja Ular itu. Lalu dia mengatakan, "Cepat katakan informasi apa yang kau miliki saat ini." Sang Raja Ular kepala 3 yang sudah benar-benar tidak memiliki cara. Dia kali ini hanya bisa menyerah, lalu mengatakan, "Harta karun terbesar di Pulau Roh Misterius bukanlah buah roh misterius kehidupan. Sebaliknya, hal itu adalah sesuatu yang terletak jauh di bawah danau ini. Dan itu merupakan serum kelahiran spiritual inti." Lindong pun cukup tercengang, lalu dia mengatakan, "Serum kelahiran spiritual inti." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di wajah Lindong sedikit berubah karena dia juga pernah mendengar tentang harta alami ini, yang bahkan hal itu jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan. Serum kelahiran spiritual inti adalah harta alami yang benar-benar sangat langka, dan hal itu merupakan objek surgawi bagi para ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam. Energi kehidupan yang terkandung di dalamnya benar-benar sangat murni jika seseorang bisa menyerap kemudian memperbaikinya. Bahkan beberapa orang yang berada di tahap kehidupan tingkat lanjutan atau bahkan tingkat sempurna akan benar-benar diuntungkan dengan harta alami ini. Dan jika berita tentang serum kelahiran spiritual inti telah ditemukan oleh seseorang, maka Pulau Roh Misterius ini yang datang bukanlah para ahli seperti Wei Song, Su Yun, dan juga yang lainnya. Sebaliknya itu adalah mereka para ahli sejati yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam, tingkat lanjutan, atau bahkan tingkat sempurna. Dan pada saat itu tiba, Lindong tidak bisa membayangkan jika dirinya harus bersaing dengan orang-orang yang berada di tahap kehidupan tingkat lanjutan atau bahkan tingkat sempurna. Sesuatu seperti itu membuat Lindong berpikir bahwa dia kemungkinan harus bersembunyi. Dan kali ini Lindong masih melihat pada Raja Ular kepala 3. Dia lalu mengatakan, alasan buah roh misterius kehidupan terbentuk di pulau ini kemungkinan juga karena serum kelahiran spiritual inti itu, bukan? Tapi kenapa kamu tidak mengambil serum kelahiran spiritual inti jika kamu memang tahu keberadaannya? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Raja Ular kepala 3 hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Serum kelahiran spiritual inti terletak di bagian terdalam dari pulau ini, dan hal itu dikelilingi oleh magma yang panas, sementara aku tidak bisa masuk ke dalamnya." Mendengar ucapan itu, Lindong pun menatap tajam ke arah Raja Ular. Dia tersenyum sebelum pada akhirnya menganggukkan kepalanya, dan kemudian Lindong berkata, "Aku akan pergi dulu dari tempat ini untuk melakukan penyelidikan. Jika kamu berbohong, seharusnya kamu sudah menyadari konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Ular kepala 3 itu pun berteriak untuk dibebaskan dari tempat ini. Tapi Lindong tidak memperdulikannya. Dia pun langsung pergi dan tubuhnya berubah menjadi cahaya, kemudian keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Ketika melihat hal ini, sang Raja Ular pun masih berteriak dengan keras, Dasar, kau benar-benar bocah jabingan." Setelah mengatakan hal ini, Raja Ular pun menenangkan dirinya dan dia mengambil posisi duduk di tengah-tengah formasi langit yang terbakar. Tangannya pada saat ini mengusap kepalanya yang botak, sementara senyum jahat dan juga aneh terlintas dalam tatapan mata Raja Ular. Cerita kemudian berpindah ke area luar dari kuali langit yang terbakar. Di tempat itu pada saat ini gelombang-gelombang energi yang benar-benar liar saling bertabrakan satu sama lain, karena sebenarnya ini adalah pertempuran yang benar-benar kacau antara klan Wei dan juga klan Gu. Wei Song pada saat ini mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuhnya. Lalu dia membanting telapak tangannya. Sebuah pilar energi Yuan benar-benar dengan kejam menabrak Guyan. Hal itu membuat Guyan langsung terpental mundur beberapa langkah. Setelah melakukan serangan itu pada Guyan, tatapan mata dari Wei Song melihat pada sekeliling tempat ini. Sebelum pada akhirnya tatapan matanya berhenti pada kuali besar yang mengambang di langit. Dia berkata, "Guyan, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku sadar bahwa kamu telah menaruh harapan pada orang yang bernama Lindong. Apakah kamu benar-benar berpikir
bahwa dia mampu melawan seorang master simbol ilahi dan juga binatang iblis di tahap kehidupan mendalam tingkat awal pada waktu yang bersamaan hanya dengan mengandalkan kekuatan nirwananya saja. Karena dia pada saat ini belum keluar, mungkin dia sudah terbunuh oleh saudara Su dan juga ular kepala 3. Aku menyarankan pada dirimu untuk menyerah saja lalu pergi dari tempat ini. Jika tidak, mungkin kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyesali tindakanmu. Setelah mengatakan hal ini, Wei Song pun tertawa dengan keras dan orang-orang dari klan Wei di sekitarnya juga ikut tertawa. Di sisi lain, Mozan, Hantao, dan juga banyak ahli yang ada di tempat ini, mereka tidak pergi. Jelas mereka berniat untuk melihat pertarungan ini demi bisa menentukan siapa sebenarnya yang berada di atas angin. Dan menurut tebakan dari Mozan, Hantao, dan juga yang lainnya, kemungkinan Lindong pada saat ini juga telah mati di dalam kuali langit yang terbakar. Karena bagaimanapun juga, orang-orang hanya mengetahui bahwa kekuatan Lindong berada di tahap 9 nirwana. Di sisi lain, beberapa anggota dari klan Gu, ekspresi wajah mereka berubah menjadi sangat jelek ketika mendengar kata-kata dari Wei Song. Karena mereka pada saat ini tahu, jika Lindong memang gagal, maka kekalahan dari klan Gu hanya tinggal menunggu waktu. Dan pada saat itu, mereka bahkan tidak akan pernah memperoleh buah roh misterius kehidupan. Tetapi bahkan untuk mencoba melarikan diri dari tempat ini, itu juga pasti akan sulit. Ketika memikirkan hal ini, Guya pun tiba-tiba saja menggigit bibirnya. Tatapan matanya dipenuhi dengan banyak kekhawatiran. Segera setelah itu, Guya melihat pada kuali merah yang masih melayang di langit. Namun tiba-tiba saja suara tertawa yang akrab kini terdengar ketika orang-orang dari klan Gu merasa tidak nyaman. Sepertinya hasilnya akan sangat mengecewakanmu. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Dan hal itu segera berubah menjadi sosok Lindong. Suasana di danau ini dalam sekejap saja langsung membeku ketika semua orang melihat Lindong telah muncul. Sementara senyum di wajah Wei Song kini juga telah menghilang. Bahkan Mozan dan juga yang lainnya, raut wajah mereka juga berubah menjadi cukup suram. Hal itu membuat Mozan dan juga yang lainnya, mereka pun kali ini berkata, Lindong berhasil keluar. Mungkinkah Su Yun dan juga Raja Ular Kepala 3 benar-benar telah dihabisi? Lindong, sebenarnya dia ini orang macam apa? Tubuh dari Lindong yang berdiri di udara. Dia menunjukkan senyum yang lembut pada semua orang yang ada di tempat ini. Dan hal itu membuat orang yang ada di sekitar danau benar-benar terkejut. Mereka pun bahkan tidak berani untuk melakukan gerakan sekecil apapun. Yang orang-orang ini lakukan hanyalah menelan ludah mereka sendiri. Di sisi lain, raut wajah dari Wei Song berubah menjadi sangat jelek ketika melihat senyum dingin di wajah Lindong. Bibir dari Wei Song kali ini telah benar-benar berkedut untuk menenangkan dirinya. Segera setelah itu, Wei Song pun berteriak, Lindong, di mana saudara Su? Mendengar perkataan itu, Lindong pun menjawabnya dengan acuh tidak acuh. Aku sudah membunuhnya. Kata-kata dari Lindong itu benar-benar membuat beku seluruh suasana di tempat ini. Beberapa orang kali ini merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Bahkan Mozan dan juga Hantao, raut wajah mereka terlihat menjadi serius. Dan di sisi lain, Mozan serta Hantao juga memiliki rasa senang di dalam hati mereka. Karena untungnya di awal mereka tidak terlalu serakah untuk melakukan penyerangan pada Lindong. Jika tidak, kemungkinan nasib Mozan dan juga Hantao juga akan berakhir di tempat ini. Beberapa orang kemudian mengatakan, Su Yun itu adalah seorang master simbol ilahi dan dia setara dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Namun Lindong yang hanya berada di nirwana ke-9 benar-benar mampu menghabisi orang itu. Wei Song yang masih terkejut dengan ucapan dari Lindong kini telah berangsur-angsur mendapatkan kesadarannya kembali. Setelah itu, ketakutan terlintas dalam tatapan mata Wei Song. Sementara orang-orang dari klan Wei kali ini mereka juga terlihat sangat ketakutan. Dan suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi. Di kelompok dari klan Gu
Kali ini Guyan juga memiliki ekspresi wajah yang tidak percaya karena Lindong telah benar-benar berhasil membunuh seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi. Dan tidak lama kemudian Wei Song tanpa sadar, dia pun segera berteriak, "Kamu, apakah kamu tahu siapa sebenarnya saudara Su itu?" Gurunya adalah pimpinan dari Gua Angin Iblis yang bernama Pak Tua Tulang Jahat. Dan kamu benar-benar berani membunuhnya. Ketika mendengar nama Pak Tua Tulang Jahat, ekspresi dari kelompok Guyan kali ini berubah menjadi terlihat ketakutan. Sementara Lindong masih tetap terdiam tanpa emosi sedikit pun. Karena di masa lalu, Lindong benar-benar berani melenyapkan ratusan murid elit dari gerbang Yuan. Dan pada saat ini dia tidak percaya bahwa yang dinamakan dengan Pak Tua Tulang Jahat akan memiliki kekuatan yang lebih ganas daripada 3 ketua gerbang Yuan. Tidak lama kemudian, Guyan pun dia berkata, "Wei Song, Su Yun terus menekan dan juga menyerang kita. Bahkan dia berusaha untuk membunuh Lindong. Yang Lindong lakukan hanyalah bertindak untuk membela dirinya sendiri. Bahkan jika Pak Tua Tulang Jahat mengetahui hal ini, tidak akan ada yang bisa dia katakan. Karena kekejaman seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah di laut iblis kekacauan ini." Wei Song yang mendengar ucapan dari Guyan dia tertawa lalu mengatakan, "Aku tidak peduli alasan apa yang kamu miliki, karena kamu tidak akan pernah bisa pergi ketika kabar di tempat ini sampai di telinga dari Pak Tua Tulang Jahat." Lindong yang mendengar ucapan dari Wei Song, dia hanya tersenyum lalu mengatakan, "Apakah kamu saat ini menginginkan nasib yang sama seperti Su Yun itu?" Setelah mengatakan hal ini, Lindong melambaikan lengan bajunya, dan kuali merah yang ada di langit tiba-tiba saja bergetar. Sebuah cahaya merah kini bersinar terang di hadapan mulut kuali. Ketika melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Wei Song berubah menjadi sangat ketakutan dan mereka buru-buru mengambil langkah mundur. Sementara tatapan mata dari Lindong yang sudah terlihat sedingin es serta dipenuhi dengan niat membunuh yang besar, Lindong pun berkata, "Jika kamu dan orang-orang klan Weimu tidak segera pergi dari tempat ini dalam waktu 10 detik, maka aku akan melenyapkan kalian semua." Hati dari Wei Song benar-benar bergetar ketika dia mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu Wei Song mengayunkan lengan bajunya dan dia mengajak orang-orang dari klan Wei untuk meninggalkan tempat ini. Namun sebelum pergi, Wei Song pun mengatakan, "Guyan, kamu jangan terlalu senang dulu. Kelompokmu pada saat ini telah membunuh Su Yun dan masalah seperti ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Biarkan aku memberitahu dirimu bahwa senior Su Yuan telah menyerang Gu Yuntian dan klan Gumu pasti akan menderita kerugian total di dalam pertemuan bela diri yang akan datang." Mendengar ucapan dari Wei Song, Guyan pun tiba-tiba saja berteriak, "Apa katamu?" Dan Wei Song kali ini hanya tertawa dengan keras. Dia pun lalu menjawabnya, "Hehe, apakah kamu belum mengerti maksudku? Setelah saatnya tiba, kamu akan tahu maksud yang aku katakan kali ini." Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Wei Song segera melihat ke arah Lindong. Dan pada akhirnya, Wei Song serta kelompoknya tidak berani tinggal lebih lama di tempat ini. Mereka pun segera pergi dengan tergesa-gesa. Tatapan mata dari Lindong masih terlihat tenang ketika dia melihat kepergian dari kelompok Wei Song. Bahkan pada saat ini, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan penyerangan. Karena Lindong juga tahu jika di tempat ini ada banyak orang. Hal itu membuat Lindong lebih waspada. Karena jika dia menyerang dan melenyapkan seluruh kelompok dari Wei Song, bahkan beritanya akan segera menyebar dengan cepat dan kemudian masalah baru yang tidak diperlukan kemungkinan akan segera menghampiri Lindong. Para ahli dan juga berbagai faksi yang ada di tempat ini mereka tidak berdaya kemudian menggelengkan kepalanya setelah melihat kepergian dari orang-orang klan Wei. Pada akhirnya orang-orang di tempat ini saling bertukar pandang satu sama lain
dan mereka juga memutuskan untuk segera pergi. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberanian untuk merebut 3 buah roh misterius kehidupan yang ada di tangan Lindong. Dalam waktu beberapa menit saja, kerumunan orang yang ada di tempat ini segera berkurang dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan Mozan dan juga Hantau, mereka juga telah memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Danau yang awalnya ramai dengan cepat berubah menjadi sangat sunyi. Setelah menyaksikan hal ini, Lindong pun segera turun dari udara. Dia memberikan isyarat pada kuali langit yang terbakar sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi cahaya merah dan masuk kembali ke dalam lengan Lindong. Setelah itu, Lindong pun berbalik. Dia melihat pada kelompok Guyan yang pada saat ini hati dari orang-orang klan Gu benar-benar bergetar ketika mereka melihat Lindong telah menoleh. Tatapan mata dari Lindong seolah-olah memiliki ketajaman yang tidak bisa disembunyikan. Sementara Guyan hanya bisa menghela nafas dengan panjang karena dia tidak menyangka bahwa Lindong yang awalnya lumpuh dan ditemukan oleh Guya belasan hari yang lalu sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Tidak lama kemudian Lindong melirik ke arah Guyan. Dia mengepalkan tangannya dan 2 buah roh misterius kehidupan dalam sekejap saja telah muncul. Setelah itu, Lindong melemparkan 1 buah ke arah Guyan lalu berkata, "Ini adalah buah roh misterius kehidupan yang telah ditukar dengan 10.000 pil Xuan Yuan." Guyan pun segera menerima buah itu. Raut wajahnya berubah menjadi mempesona ketika Guyan menangkap buah roh misterius kehidupan. Dan dia pun kali ini berkata, "Lindong, terima kasih banyak." Karena pada saat ini, bagi seorang Guyan, 10.000 pil Xuan Yuan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan buah roh misterius kehidupan. Jika bukan karena Lindong telah ikut campur tangan dalam misi ini, kemungkinan kelompok dari klan Gu tidak akan pernah bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Di sisi lain, Lindong pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Bertemu dengan kalian ketika aku berada di laut iblis kekacauan ini merupakan sebuah takdir." Dan pada saat ini, Lindong tidak memiliki sikap dingin seperti sebelumnya pada kelompok dari klan Gu. Bagaimanapun juga, di dalam misi ini, kelompok dari Guyan juga telah banyak membantu Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun berjalan menuju Guya. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan mengusap kepala dari gadis cantik itu. Kemudian Lindong membalikkan tangan dan buah roh misterius kehidupan segera muncul. Setelah itu Lindong memberikannya pada Guya. Tatapan mata dari Guya kali ini berbinar, lalu dia berkata, "Kakak Lindong, apakah ini untukku? Aku memang menginginkannya, tapi aku tidak berani menerimanya." Mendengar ucapan dari Guya, Lindong pun hanya tertawa. Dia pun meletakkan buah roh misterius kehidupan itu ke tangan Guya sambil berkata, "Bocil cantik, jika bukan karena dirimu, aku mungkin telah dimakan oleh binatang iblis ketika aku baru saja sampai. Dan hidupku jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan ini." Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Guya pada akhirnya mau menerima buah itu. Tidak lama kemudian Lindong berbalik dan melihat ke arah Guyan. Lalu dia bertanya, "Apa rencana kalian saat ini?" Mendengar pertanyaan seperti itu dari Lindong, Guyan pun langsung menjawabnya, "Kali ini aku ingin menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam dengan bantuan energi dari buah roh misterius kehidupan." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar kata-kata dari Guyan. Tatapan mata dari Lindong segera berbalik, melihat ke arah danau sambil mengatakan, "Aku kali ini akan melakukan perjalanan ke dasar danau. Dan seharusnya di tempat itu cukup berbahaya. Dan aku tidak ingin menghentikan jika kalian ingin pergi dari tempat ini. Namun aku sudah tidak akan bisa menjamin keselamatan dari kalian." Guyan yang mendengar ucapan dari Lindong, dia cukup terkejut. Setelah itu, tatapan mata dari Guyan melirik ke arah danau yang cukup tenang. Dengan kecerdasan yang dia miliki, Guyan bisa menebak bahwa pasti Lindong memiliki sebuah rencana lain. Namun Guyan tidak ingin tahu lebih lanjut tentang rencana apa yang dipikirkan oleh Lindong. Guyan pun berpikir sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu harus pergi dengan hati-hati. Jika kita memiliki waktu yang cukup, maka kita semua akan berjaga-jaga di tempat ini." Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Lindong pun menepuk kepala dari Guya
Dia kemudian berbalik dan menuju ke arah danau. Ketika melihat hal ini, Guyan melambaikan tangannya pada Lindong sambil berkata, "Kakak Lindong, hati-hati." Lindong pun hanya tersenyum dan tanpa ragu-ragu lagi, dia segera menceburkan dirinya ke dalam danau roh misterius. Setelah itu, energi Yuan yang perkasa segera melilit tubuh Lindong. Dan pada saat ini Lindong dengan cepat berenang menuju ke dasar danau. Tidak lama setelah kepergian dari Lindong, tiba-tiba saja anggota dari klan Gu, dia bertanya, "Kakak Guyan, kenapa Lindong ingin pergi ke dasar danau? Mungkinkah ada harta karun di tempat itu?" Mendengar kata-kata ini, Guyan hanya meliriknya, lalu dia menjawab dengan acuh tidak acuh, "Seseorang harus puas dengan apa yang telah mereka miliki. Berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati karena kamu makan terlalu banyak." Anggota dari klanku itu buru-buru menganggukkan kepalanya dan dia tidak berani berkata apapun lagi. Setelah itu, Guyan pun mengatakan, "Keluarkan perintah dan kita semua akan berkemah di tempat ini. Segera periksa aktivitas apapun yang ada di sekitarnya, karena aku akan segera melakukan pelatihan dan mencoba untuk menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Guyan segera melompat ke atas batu yang besar dan dia mengambil posisi duduk bersila. Kedua mata dari Guyan kali ini menatap ke arah danau. Sesaat kemudian, dia mengepalkan tangannya dan buah roh misterius dalam sekejap saja muncul di hadapannya. Setelah itu, Guyan secara perlahan menutup matanya. Tubuh dari Lindong yang terlilit energi Yuan. Di dalam danau, dia bergerak sangat cepat seperti ikan. Jika dilihat dari luar, permukaan danau tampak sangat besar. Namun saat memasukinya, orang akan menemukan bahwa danau ini benar-benar dalam dan kegelapan telah muncul seperti mulut iblis yang mengerikan. Pemandangan ini bahkan membuat Lindong merasa cukup ketakutan. Pada saat Lindong menyusuri kedalaman danau ini, dia sebenarnya tidak menemukan satu makhluk hidup apapun. Hal ini membuat Lindong cukup terkejut karena bagaimanapun juga energi kehidupan di tempat ini benar-benar padat, dan hal itu sebenarnya sangat cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Tapi anehnya, bahkan ikan kecil apapun tidak muncul di danau yang besar ini. Lindong pun segera mengeluarkan energi mentalnya dan dia segera melakukan pengamatan pada dasar danau. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan kehati-hatian meningkat di dalam hati Lindong. Energi Yuan di dalam tubuhnya menyembur dan dia keluarkan dengan cara yang cukup agung karena Lindong sudah bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Tidak lama kemudian Lindong mendengar sebuah suara yang samar dipancarkan dari danau yang cukup tenang. Tatapan mata Lindong menjadi terfokus menuju ke dasar danau yang benar-benar gelap, dan pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa suhu air di tempat ini secara signifikan telah meningkat. Hal itu membuat Lindong kemudian berkata, "Danau ini benar-benar aneh." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong semakin dalam masuk menuju dasar danau, sebelum pada akhirnya Lindong melihat sebuah cahaya merah yang terang. Kali ini telah muncul di tengah-tengah kegelapan. Di saat yang sama, suhu air di tempat ini juga menjadi cukup panas. Setelah melakukan pengamatan sejenak, pada akhirnya Lindong tahu bahwa cahaya merah yang berada di dasar danau itu sebenarnya adalah lava yang benar-benar menyebar di tempat ini. Lindong yang menyaksikan adegan ini menjadi tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya sendiri, karena ini adalah pertama kalinya Lindong melihat sebuah pemandangan yang aneh di mana air dan api bisa hidup berdampingan. Yang kemudian Lindong pun pada saat ini berkata, "Ular iblis kepala 3 mengatakan bahwa serum kelahiran spiritual inti berada di dasar danau. Namun aku tidak menemukan fluktuasi seperti itu di tempat ini.
Tatapan mata dari Lindong menyapu ke sekeliling tempat ini, dan energi mentalnya juga telah dikeluarkan untuk melakukan pemindaian. Namun segera setelah itu Lindong mengerutkan keningnya karena dia tidak menemukan fluktuasi energi apapun di tempat ini, yang artinya serum kelahiran spiritual inti juga tidak ada. Hal itu membuat Lindong kemudian mengatakan, apakah mungkin Raja Ular itu telah membohongiku? Kata-katanya memang tidak bisa dipercaya. Tapi saat dia mengatakan hal itu, seharusnya dia menyadari jika dia melakukan kebohongan, maka nyawanya akan menghilang. Pada saat itu, dia juga akan menderita kerugian. Mungkinkah serum yang dia katakan berada di bawah lava ini? Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah lava yang terlihat sangat panas. Tidak lama kemudian Lindong melambaikan tangannya, dan kali ini kuali langit yang terbakar segera keluar. Tubuh Lindong segera masuk ke dalam kuali itu dan kemudian mengendalikan kuali langit yang terbakar untuk memasuki lava. Dan kali ini kuali langit yang terbakar tidak menemui hambatan saat dia bertabrakan dengan lava panas yang ada di bawahnya. Selanjutnya lava itu pun dengan cepat menyebar dan Lindong yang ada di dalamnya segera menghela nafas dengan lega ketika dia melihat adegan ini, karena sepertinya tebakan dari Lindong memang cukup benar. Lindong yang telah bersembunyi di dalam kuali langit yang terbakar, energi mentalnya telah dia keluarkan untuk melihat tempat di luar, dan pemandangan yang ada di tempat ini segera ditransmisikan ke dalam pikiran Lindong menggunakan energi mental yang telah dia keluarkan itu. Tidak lama kemudian Lindong pun melihat sebuah kotak yang benar-benar luas berada di belakang lava. Di tempat itu tidak ada lava dan juga tidak ada air dari danau. Yang ada hanyalah bebatuan merah yang berapi-api dan tergeletak secara teratur. Bahkan hal itu mengandung sebuah jejak dari zaman kuno. Sesaat kemudian tubuh dari Lindong segera keluar dari dalam kuali. Lindong pada saat ini melihat alun-alun yang tersembunyi di bawah lava dasar danau. Hal itu membuatnya tertegun dalam sejenak, dan kotak yang dilihat oleh Lindong sebenarnya adalah buatan manusia. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, siapa sebenarnya orang yang telah menyembunyikan kotak di tempat ini? Ketika Lindong memikirkan masalah ini, tiba-tiba saja dia merasakan gelombang demi gelombang kekuatan hidup yang benar-benar kaya dari kejauhan. Hal itu membuat jantung dari Lindong berdetak dengan kencang. Segera setelah itu, Lindong melihat kolam batu yang benar-benar besar berada di tengah-tengah alun. Lava merah yang menyala kali ini telah mengalir di dalam kolam batu. Di tempat itu sebenarnya ada cairan berwarna hijau seukuran telapak tangan dan melayang di udara. Riak kekuatan hidup yang sangat padat dan tidak terlukiskan juga terpancar dari sana. Lindong yang melihat hal ini, tatapan matanya dipenuhi dengan sebuah kegembiraan. Lalu dia berkata, sebenarnya itu memang serum kelahiran spiritual inti, dan harta itu bahkan lebih misterius dan lebih berharga daripada air liur penyeduh spiritual inti bumi yang telah aku temukan. Ketika melihat hal ini, Lindong pun masih berhati-hati dan dia tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkan hal itu, karena serum kelahiran spiritual inti benar-benar muncul di tempat ini, membuat Lindong sadar hal itu pasti tidak akan mudah untuk didapatkan. Jika tidak, bagaimana mungkin orang yang licik seperti Raja Ular Kepala 3 meninggalkan harta karun seperti itu di tempat ini? Tatapan mata dari Lindong kali ini mulai berhati-hati mengamati ke sekeliling kolam batu lava, dan hal itu berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya tatapan mata dari Lindong terfokus, dia pun menemukan bahwa sebenarnya ada banyak garis berwarna merah yang cukup redup menyebar di tanah yang terang. Garis-garis merah ini tidak terlihat jelas. Selain itu, tanahnya juga berwarna merah cerah. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, kemungkinan mereka tidak akan bisa mendeteksi garis berwarna merah. Ketika menyaksikan hal ini, tiba-tiba saja Lindong berkata, sebenarnya ini adalah formasi. Hal itu membuat Lindong menghela nafas dalam-dalam, karena dia telah benar-benar menemukan formasi yang tersembunyi cukup rapi di tempat ini.
Jika Lindong tidak bisa mendeteksinya di awal, kemungkinan sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi padanya. Tangan dari Lindong pada saat ini mengelus dagu. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba saja, mayat iblis telah keluar dari dalam tangan Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Pergilah." Dengan jentikan jarinya, mayat iblis itu segera bergegas maju dan memasuki ke dalam kolam batu lava. Yang pada saat ini, Lindong akan menggunakan mayat iblis untuk segera meraih serum kelahiran spiritual inti. Namun tiba-tiba saja suara dengungan yang keras pun terdengar. Tatapan mata dari Lindong segera menyipit ketika mendengar suara dengungan ini. Dan tidak butuh waktu lama, garis-garis merah yang ada di tanah kali ini telah mengeluarkan cahaya dan formasi besar benar-benar telah terlihat. Segera setelah itu, cahaya merah yang terang keluar dari dalam formasi, merobek udara dan menabrak mayat iblis dengan keras. Pada akhirnya, boom! Mayat iblis milik Lindong benar-benar telah dihancurkan menjadi debu. Dengan hancurnya mayat iblis itu, Lindong pun tanpa sengaja mengeluarkan suara erangan dari dalam tenggorokannya. Karena sebenarnya, mayat iblis yang dikendalikan oleh Lindong memiliki jejak roh Yuan di dalamnya. Dan pada saat ini, roh Yuan itu juga telah benar-benar hancur bersama dengan mayat iblis. Hal itu membuat Lindong terkena dampak kecil darinya. Tatapan mata dan Lindong menjadi cukup serius, lalu dia berkata, "Sungguh formasi yang menakutkan. Tubuh mayat iblis itu sangat kuat. Bahkan dengan serangan tenaga penuh, seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Namun pada saat ini, serangan dari cahaya merah benar-benar membuat tubuh dari mayat iblis berubah menjadi debu. Cahaya ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan." Raja Ular Kepala 3, dia sebenarnya memang tidak jujur. Karena sejak awal, Lindong sudah menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata dari Raja Ular Kepala 3. Dan ketika mendengar kata-kata dari Raja Ular itu, Lindong bergegas ke tempat ini adalah untuk memverifikasi bahwa tebakannya itu tidak salah. Jika Lindong dengan ceroboh mencoba mengambil serum kelahiran spiritual inti, kemungkinan tubuhnya akan terkena serangan dari formasi di tempat ini dan berubah menjadi debu. Setelah Lindong mati, bahkan kuali langit yang terbakar tidak akan bisa untuk mengurung tubuh dari Raja Ular lagi. Ketika memikirkan hal ini, Lindong pun menyipitkan matanya menatap ke arah kolam sambil tertawa dingin. Dan dengan lambaian tangannya, kali ini kuali langit yang terbakar telah berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian melesat ke arah kolam batu. Sambil melakukan hal ini, Lindong pun mengatakan, "Karena kamu telah berani berbohong padaku, maka aku akan membiarkanmu untuk merasakan cahaya itu." Setelah Lindong mengatakan hal ini, mulut dari kuali merah pada saat ini telah bergetar. Dan sosok dari Raja Ular Kepala 3 sekarang telah dilemparkan oleh Lindong ke dalam formasi yang ada di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini tubuh dari Raja Ular Kepala 3 akan benar-benar terkena serangan dari formasi yang berbahaya di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.